Bapak Ibu, kita masuk masa ke-8, yaitu masa kemesiasan, yaitu sekitar tahun 37 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. 37 sebelum Masehi itu dimulainya pemerintahan Herodes yang agung, dan 30 Masehi adalah waktu di mana Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Sebetulnya periode kemesiasan ini lebih luas, ya. Kalau bisa 65 sebelum Masehi sampai 70 Masehi itu lebih bagus. Tetapi kita rapatkan saja. Ya, kita rapatkan saja karena kita tidak sedang belajar sejarah, tetapi mau tidak mau harus ada sejarahnya. Ya, supaya kita tahu masa kemesiasan ini seperti apa. Banyak orang berpikir pada saat membaca Alkitab, Perjanjian Baru khususnya, hanya datar-datar saja. Bahkan di pikirannya tidak ada bayangan. Padahal latar belakang zaman itu perlu, itu harus dimiliki untuk mendukung pemahaman Anda. Contohnya begini, pada saat orang dengerin radio, kesebelasan Manchester United main gitu ya, lawan Arsenal misalnya. Orang yang nggak mengerti siapa Ronaldo, nggak akan bisa membayangkan. Misalnya di radio dikatakan, Ronaldo menggiring bola saudara lari kiri, dari sayap kiri. Anda nggak bisa membayangkan, karena nggak pernah lihat Ronaldo. Karena nggak pernah main bola. Tetapi orang yang ngerti main bola, ngerti sayap kiri di mana, dan ngerti Ronaldo itu siapa. Seperti apa gaya mainnya. Anda pada saat mendengarkan radio itu, Anda bisa punya bayangan. Ini penting. Sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda baca Injil, Perjanjian Baru, datar-datar saja, Anda tidak ngerti gairah, ketegangan, apapun yang dialami mereka, gitu ya. Pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di pinggir danau, Anda jangan pikir itu kebaktian Padang atau lagi santai, lagi berwisata. Enggak loh. Enggak seperti itu. Makanya latar belakang ini penting, perlu. Jadi Anda mengerti kenapa Yesus begini, kenapa Yesus begitu, kenapa Yesus ngomong begini aja mau dilempari batu. Ya. Kenapa Yudas menjual Yesus? Apakah dia cuma cinta uang? Bukan. Memang Yudas cinta uang, tapi bukan hanya sekedar itu. Ya. Dan pertemuan pertama, pengantar Perjanjian Baru, pengantar khusus, tepatnya pengantar zaman Mesianik, nanti ada 3 pertemuan ya. Ini pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang kedua nanti konsep Mesias yang dipahami orang Yahudi, ya dari zaman ke zaman. Lalu yang ketiga tentang apa itu Injil sinopsis, itu perlu. Ya. Nah, sekarang kita masuk tema pertamanya, yaitu pemerintahan Roma dan kemasyarakatan. Oke. Kekaisaran Roma merebut wilayah Yunani. Ya, kita tahu Yunani berkuasa mulai tahun 323 gitu ya. 333 sampai 323 333 sampai 323 itu Alexander Agung hidup ya. Tetapi selanjutnya tetap Yunani memerintah daerah sebagian Eropa dan Timur Tengah dan Timur Jauh gitu ya, dikuasai Yunani. Nah, Kekaisaran Roma merebut wilayah Yunani. Tetapi budaya Yunani tetap kokoh dan tidak tergeser. Secara politik Romawi menang. Secara militer ya Romawi menang. Tetapi secara budaya Yunani tidak tergeser. Kenapa?
karena sudah menjajah daerah itu 300 tahun. Karena sudah menjajah daerah itu 300 tahun lebih gitu ya, 300 tahun lah kira-kira. Sama seperti Indonesia dijajah Belanda. Budaya Belanda tidak akan mudah kita lewati begitu saja. Sampai tahun 60 70 ya gaya mak-mak kita Holland Spreken itu kan masih ada gitu ya. Dan itu tidak bisa digeser. Gitu ya. Bahasa Yunani merupakan bahasa internasional saat itu, termasuk di Mesir dan di Palestina, tempat Yahudi dan kekristenan muncul. Ya. Jenderal Pompeius dari Roma merebut Yerusalem tahun 65 sebelum Masehi. Jadi tahun 65 sebelum Masehi, Yunani diganti oleh Roma. Ya, Yerusalem direbut oleh Jenderal Pompeius. Jenderal ini mengangkat kembali Hyrcanus sebagai imam besar. Masyarakat bisa menganut agama dengan bebas. Ya, dan banyak muncul sekte-sekte serta aliran filsafat. Jadi di zaman Romawi agama itu bebas. Tidak dikekang, tidak dilarang. Ya. Orang Yahudi bebas memeluk agamanya. Orang Yunani bebas memeluk pemahamannya, keyakinannya, gitu ya. Saat itu, saat pemerintahan Roma mulai berkuasa itu, tradisi Bait Allah telah berkembang. Ya, tradisi Bait Allah sudah pulih ya sejak ditabiskan oleh Makabe itu, disucikan oleh Yudas Makabe, masyarakat bisa menganut agama dengan bebas, Bait Allah bisa ibadah Bait Allah bisa berlangsung seperti itu ya. Lalu muncul juga tradisi Yahudi yang lain, misalnya naskah-naskah suci, Septuaginta, ya itu beredar. Lalu ada juga sinagog, sistem ibadah tanpa ritual korban yang berasal dari pengembangan ide-ide di Babel. Ya, jadi sinagog itu munculnya di Babel. Karena Bait Allah tidak ada, orang Yahudi perlu ibadah, dibuatlah ibadah sistem sinagog, ibadah dengan cara memuji, menyanyi, memuji, berdoa, dan mendengarkan khotbah seperti gereja. Jadi gereja itu kepanjangan sinagog. Ya ini dimulai dari pembuangan di Babel. Ya ini dikembangkan oleh rabi-rabi. Ya rabi-rabi. Jadi rabi-rabi itu mengembangkan ajaran lisan, Misnah maupun Talmud. Ya. Jadi kondisi seperti itu. Pada masa ini, pada masa Romawi ini, dimulai pula tradisi belajar secara resmi. Di mana anak-anak anak-anak Paidion harus masuk sekolah dasar. Ya, harus masuk sekolah dasar. Menurut Talmud, seorang Farisi bernama Simon bin Satak yang hidup tahun 75 sebelum Masehi telah mewajibkan semua orang Yahudi untuk belajar atau untuk sekolah. Ya, Simon bin Satak tahun 75 sebelum Masehi. Jadi 10 tahun sebelum Romawi, dia sudah memfatwakan istilahnya gitu ya, bahwa anak-anak Yahudi harus belajar, harus masuk SD. Belajar membaca Torah yang disebut mikro, gitu ya, ngaji, ya itu. Itu budaya Yahudi. Ya. Jadi jangan dipikir Tuhan Yesus tidak belajar, diwajibkan. Mulai tahun 75 sebelum Masehi diwajibkan. Bahkan sebelum tahun 75 ya, di zaman Yunani sudah ada yang namanya Yesus bin Sirak, seorang pengajar sekolah tinggi, ya kemungkinan besar dia di Yerusalem, telah mengajar agama dan etika. Ini juga sebagai bukti bahwa sekolah sudah ada di abad kedua sebelum Masehi. Jadi abad kedua sebelum Masehi sekolahan itu sudah ada, tetapi belum diwajibkan. Tahun 75 sebelum Masehi,
sudah diwajibkan. Kalau Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi, berarti tahun 2 Masehi Tuhan Yesus sudah sekolah SD. Jelas banget. Ini tradisi Yahudi tidak bisa ditinggalkan. Sampai sekarang mereka menuntut ilmu. Kenapa mereka pinter? Karena mereka belajar. Penemu Facebook, orang Yahudi. Belajar enggak? Belajar. Itu lulusan kampus terbaik di dunia. Jadi bukan mistik, belajar. Indonesia mengharapkan mistis. Orang Kristen Indonesia berpikir mistis. Kenapa? Malas belajar. Minta mujizat untuk cepat pintar. Yahudi tidak ada begitu-begituan. Belajar. Oke, jadi di zaman Romawi, pendidikan Yahudi sudah resmi. Ya, dan dalam perkembangannya akan semakin baik gitu. Kita baca yuk. Sirak 51 ayat 23. Ini untuk mengingat saja. Sirak 51 ayat 23. Sirak 51 ayat 23. Hendaklah mendekati aku, baik kamu sekalian yang dan hendaklah tinggal di rumah pendidikan. Ya, jadi Sirak sudah ya abad kedua. Jadi tahun 200 sebelum Masehi, Yesus bin Sirak sudah mengajak anak-anak Yahudi untuk belajar. Tahun 75 sebelum Masehi, anak-anak Yahudi diwajibkan, bukan lagi diajak, tapi diwajibkan belajar. Udah jelas banget. Ya, jadi tidak ada alasan, oh Yesus ngapain ya 30 tahun hidupnya ke India, itu ngawur. Jelas belajar, ada wajib belajar. Itu ya. Pemerintah Roma, ya ini tadi sudah bidang keagamaan, bidang pendidikan seperti itu ya. Lalu pemerintah Roma yang saat itu berkuasa memberlakukan pajak bagi pusat. Misalnya ini misalnya, saya nggak memperdalam berapa persen. Misalnya memberlakukan pajak 10%. Memberlakukan pajak untuk pusat itu 10% maksudnya ya. Lalu pemerintah Roma memberlakukan pajak untuk raja, daerah, wilayah, untuk Herodes. Misalnya 10% gitu ya. Dan selain itu pemerintah Roma juga mengizinkan perpuluhan bagi bait Allah untuk para imam 10%. Jadi orang Yahudi saat itu setor minimal 30%. Jadi kalau Anda 10% aja bangga, ya malu dong. Orang Yahudi saat itu 30%. Gitu. Pak, kita kan ada perpuluhan. Memang ada perpuluhan, ya ngerti sendiri. Pekerjaan Tuhan itu butuh ditopang, butuh disupport. Ya, dengan keikhlasan. Bukan pajak. Nah, tapi di zaman Roma ini dulu pajak gitu ya, itu masuk pajak. Masyarakat saat itu terbagi 3 kelas, yaitu masyarakat miskin, budak, dan pegawai rendahan, itu masyarakat miskin, dan golongan inilah yang paling besar di masa itu. Ingat pada waktu Tuhan Yesus di bukit, berbahagialah kamu yang miskin, ya. Ini ngomong untuk rakyat kebanyakan saat itu, 70% itu miskin, tokoi, miskin dan miskin sekali gitu ya. Golongan menengah itu tuan tanah, saudagar, ya bangsawan Yahudi maksudnya itu. Enggak, tuan tanah, saudagar dan pedagang itu menengah. Lalu yang kelas atas itu pejabat-pejabat Roma, imam-imam yang memerintah di bait Allah, dan bangsawan-bangsawan. Ya, ada bangsawan. Golongan-golongan imam sangat oportunis. Mereka berusaha mempertahankan status quo. Ya, mereka tutup mata terhadap kebijakan yang menekan orang miskin.
karena mereka berkuasa. Jadi imam-imam di sana tuh nggak tambah baik. Ya, karena mereka kong kali kong kerjasama dengan pemerintah Roma. Mereka mempertahankan status keimaman mereka. Ya, mereka dapat perpuluhan. Sehingga pemerintah Roma sebagai penjajah memutuskan hal-hal yang menekan rakyat, imam ini tutup mata, tidak ambil peduli. Yang penting aku tetap kaya raya, yang penting aku tetap berkuasa. Makanya imam-imam di sana tidak disukai oleh masyarakat. Ya, masyarakat Yahudi di saat itu lebih menyukai orang Farisi. Karena orang Farisi ini masih tergabung dalam masyarakat. Mereka golongan menengah. Ya. Kayak Paulus itu kan orang Farisi. Dia pembuat tenda. Ya, Farisi yang lain juga sama, ada yang pedagang, ada yang petani. Jadi Farisi ini orang umum yang belajar. Kalau imam itu golongan imam, golongan anak-anak, golongan Lewi, gitu ya. Itu yang memerintah di Bait Allah. Tetapi Farisi itu teolog, orang yang belajar firman, tetapi bagian dari masyarakat, bukan dari cendekiawan, ya. Jadi bukan imam, bukan golongan Lewi. Imam itu Lewi, gitu ya. Ini yang pro pemerintah. Sedangkan Farisi itu ambil tanggung, main di dua kaki. Kadang pro pemerintah, kadang pro rakyat, gitu ya. Dan mereka golongan dari masyarakat, bukan orang Lewi. Bisa suku Yehuda, bisa suku Benyamin, gitu ya. Seperti itu. Ya, orang Farisi ini lebih disukai masyarakat. Ya. Meskipun tidak selalu disukai juga, kadang-kadang kan mereka bertingkah munafik dan segala macam, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini golongan yang ada pada saat itu seperti itu. Jadi bayangkan ya, kondisi saat itu, ada yang pro pemerintah, sebetulnya sama, cuman ini ditutupi. Sebetulnya dulu pada saat Belanda memperkerjakan orang Jawa untuk membangun untuk membangun jalan Panarukan sampai Anyar sampai Panarukan, itu sebetulnya pemerintah Belanda, betul ya, Belanda ya, Dendels kan, itu sebetulnya bayar. Jadi orang Jawa di desa-desa itu bekerja dibayar sebetulnya. Cuman masalahnya pembayarannya orang Belanda kan tidak mau repot. Dititipkan ke bupati-bupati. Sama bupati di korupsi. Maka muncullah pemberontakan. Sebetulnya Belanda bayar. Bukan memaksa suruh kerja tanpa bayar, enggak. Ceritanya enggak seperti itu. Jadi golongan bangsawan ya, ningrat Jawa dulu yang punya wilayah, yang memiliki jabatan, tokoh-tokoh, itu sebetulnya korupsi. Gitu ya. Mereka tidak mencintai rakyatnya, mereka lebih cinta uang sebetulnya. Ceritanya seperti itu. Di Yahudi pun sama, bangsawan-bangsawan toleransi, kompromi sama penjajah untuk mempertahankan status quo. Gitu ya. Ya gini aja, kita enak kok, ngapain kita sulit-sulit belain rakyat gitu loh. Makanya pada saat Yesus masuk ke masyarakat kecil, Yesus disukai sama masyarakat kecil. Tapi sama Farisi, sama imam tidak disukai. Gitu. Jadi nuansa ini harus muncul dalam benak kita pada saat kita baca kitab suci. Jangan datar-datar saja. Pada saat kita baca firman Tuhan, Injil terutama, saat itu terjadi gejolak. Gitu ya. Gejolaknya seperti itu. Saling curiga, saling benci, saling waspada. Ya. Tahun 37 Herodes Agung memerintah. Ya. Raja Herodes Agung ini memerintah tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi. Herodes ini seseorang yang kejam.
di mana salah satu kekejamannya tertulis di Matius 2 ayat 16 tentang pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Kita baca yuk, Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya, jadi Herodes Agung ini orang kejam. Kok disebut Agung, Pak? Apa tidak sama dengan Alexander Agung? Tidak. Kalau Alexander Agung itu seorang panglima perang yang mampu menaklukkan sebagian dunia. Itu keagungannya. Kalau Herodes Agung ini disebut Agung karena kejam. Kejamnya itu agung. Sangat kejam. Ya, anak-anak kecil dibunuhi. Itulah keagungannya Herodes. Ini hanya untuk membedakan dengan Herodes-Herodes yang lain. Herodes Agung ini punya anak Herodes. Herodes punya anak, punya cucu Herodes. Jadi Herodes yang mana? Harus dikasih tengeran gitu loh istilahnya. Herodes Agung yang paling kejam gitu loh. Nanti anaknya ada yang namanya Herodes Antipas, ada yang namanya Herodes siapa gitu loh. Ya, jadi untuk membedakan saja. Herodes ini seorang munafik. Dia sebetulnya pendukung Helenisme, pendukung Yunani. Ya, tetapi di hadapan masyarakat Yahudi, dia bersikap toleran terhadap ibadah bait Allah. Bahkan rela memberi makan untuk rakyatnya saat kelaparan. Jadi dia pinter cari muka, gitu ya, tapi tidak tulus. Ya, dia punya agenda sendiri, gitu ya. Jadi seperti itulah orang berpolitik. Oke, lanjut. Tentang agama sudah, tentang pendidikan sudah, ya, tentang keuangan pajak sudah, tentang kemasyarakatan, ya, karakteristik masyarakat sudah. Sekarang kita mau masuk yang paling berhubungan, yang paling penting buat kita dalam membaca Perjanjian Baru, yaitu agama. Kita perdalam. Ya, tadi saya katakan kehidupan beragama bebas, sehingga muncul sekte-sekte baru. Ya, orang Yunani bisa beragama dengan agamanya, orang Yahudi bisa beragama dengan keyahudiannya. Bahkan ada orang-orang yang mengkombinasikan juga ada. Aku Yahudi, tapi aku ikut filsafat Yunani. Aku Yahudi, tetapi aku berpikir secara Romawi, banyak. Ya, jadi masa itu, masa munculnya sekte-sekte. Banyak. Jadi kalau kita membaca Injil, jangan netral-netral, oh ini Yahudi, gitu aja. Yahudi tidak satu, Yahudi ada banyak. Filsafat Yunani ada banyak. Ya, Yahudi ada apa? Saduki, Farisi, Eseni, Selot, Nasrani, ada orang Samaria. Filsafat Yunani juga ada banyak. Ada kaum Stoa, Epikuros, Plato, Sokrates, banyak. Ini melebur dalam masyarakat. Mereka semua menafsir kitab suci. Punya ajarannya sendiri. Bayangkan tuh. Jangan lempeng-lempeng aja, orang saat itu kok enggak percaya Tuhan Yesus ya. Kalau kita hidup di zaman itu juga belum tentu percaya Yesus. Kenapa? Banyak yang ditawarkan. Sebetulnya enggak beda jauh sama sekarang kan, banyak yang ditawarkan. Ada denominasi A, denominasi B, denominasi C, pengertiannya A, B, C, beda-beda. Anda mau ikut yang mana? Kalau kita ngomong Yesus apa adanya, terbukti kan grup ini enggak banyak-banyak, enggak rame-rame. Sedikit terus ya. Sama begitu juga dengan zaman Yesus dulu. Ajaran Yesus tidak laku di dalam masyarakat Yahudi.
Nggak laku. Lupa kan banyak saat itu yang ikut. Banyak, tetapi tetap lebih banyak mereka yang umum, yang penganut Farisi jauh lebih banyak. Ya, makanya ini perlu kita pelajari. Ya. Beberapa golongan tidak kita bahas semua, tetapi beberapa yang populer ya, yang besar kita akan bahas. Kita akan mulai dari Sanhedrin. Ini sebetulnya bukan kelompok dalam arti denominasi, tetapi Sanhedrin adalah dewan, sebuah lembaga tertinggi agama Yahudi. Karena kelompok-kelompoknya banyak, denominasinya banyak, maka dibuat lembaga kemasyarakatan yang bernama Sanhedrin. Ibaratnya kalau di sini sekarang itu PGI gitu loh mungkin ya. Jadi kumpulan pendeta-pendeta dari berbagai macam gereja gitu. Sanhedrin adalah dewan tertinggi agama Yahudi. Ya. Yang berarti sidang. Nah, sidang. Lembaga ini kelihatannya telah ada sejak zaman Alexander Ianius, abad pertama sebelum Masehi. Sanhedrin terdiri dari 71 anggota, yang terdiri dari lebih banyak imam-imam daripada golongan lain seperti Farisi. Jadi ini lebih banyak jadi Sanhedrin ini lebih banyak imam-imamnya. Lebih banyak orang Lewinya, imam-imam yang menjabat kekuasaan di Bait Allah daripada Farisinya. Ya. Lembaga ini berperan memutuskan kebijakan masyarakat baik politik maupun keagamaan. Mereka yang memutuskan. Ya. Itu Sanhedrin, jadi lembaga. Dari lembaga ini mengadopsi golongan-golongan yang diakui. Gitu ya, ada Saduki, ada Farisi, gitu ya. Farisi sendiri kan bermacam-macam. Ada golongan Hillel, ada golongan Samai, kan gitu ya. Jadi dari Farisi sendiri ada muncul denominasi ini, denominasi lain-lain juga. Gitu. Yang pertama, golongan yang ada adalah Saduki. Golongan ini dikaitkan dengan keturunan Imam Sadok. Imam Sadok itu imamnya Daud. Diperkirakan telah ada pada zaman Yonatan Makabe. Ya. Dan karya-karya golongan Saduki diperkirakan adalah kitab Sirak. Kitab Sirak itu warnanya kemarin sudah kita pelajari ya, warnanya adalah Saduki. Ya, dan 1 Makabe. Ingat, 1 Makabe ditulis oleh orang dalam Wangsa Makabe. Ingat ya, kemarin kan kita sudah belajar. Jadi kira-kira golongan Saduki ini karyanya adalah Yesus bin Sirak dan kitab Makabe. Kaum Saduki ini menolak tradisi lisan. Ngerti ya lisan? Lisan itu verbal, ucapan. Kaum Saduki ini menolak tradisi lisan yang dikembangkan oleh ahli kitab golongan Farisi. Tradisi lisan ini begini. Pada saat Musa menerima firman Tuhan di Gunung Sinai, itu ada yang ditulis, ada yang cuma diceritakan pada Musa, tidak ditulis. Nah, yang tidak ditulis ini menjadi misnah. Dikembangkan, ditafsirkan menjadi Talmud. Kaum Saduki menolak tradisi lisan. Kaum Saduki hanya percaya apa yang ditulis dalam 5 kitab Musa. Tidak ada tradisi lisan turun-temurun, tidak ada seperti itu. Ya. Orang Saduki hanya percaya Taurat Musa, Pentatuk. Gitu ya. Orang Saduki meyakini kehendak bebas manusia. Ya. Jadi manusia punya kehendak bebas, itu prinsipnya Saduki. Menolak kebangkitan orang mati, menolak malaikat, menolak adanya malaikat dan roh-roh. Itu prinsipnya orang Saduki. Kita baca saja ya, kita Kisah Para Rasul 23 ayat 6 sampai 8. Supaya tahu aja. Sampai 8. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi.
Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hei saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ayat 7, ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Jelas ya. Jadi Paulus pintar di sini. Aku ini Farisi. Aku mengakui adanya kebangkitan. Langsung yang menuduh Paulus terpecah. Jadi Farisi sama imam-imam sama orang-orang Saduki saat itu langsung pecah. Yang awalnya mau menjerat Paulus, mereka ribut sendiri, langsung ribut masalah doktrin gitu loh. Itu ceritanya. Nah, kalau ngerti kan bisa kita bayangkan, wah lucu ya, langsung ribut mereka. Jadi Paulus ya lihat aja gitu. Jadi seperti itu kisahnya. Dalam berpolitik, orang Saduki berusaha mempertahankan status quo karena mereka enak. Tadi saya katakan, pemerintah Roma mengizinkan adanya perpuluhan. Nah, itu masuk mereka. Masuk kaum Saduki yang kebanyakan imam-imam. Gitu ya. Kalau Farisi nggak dapat perpuluhan. Malah Farisi setor perpuluhan. Yang menikmati orang Saduki. Orang imam. Ya, seperti itu. Golongan kedua, Farisi. Golongan ini tidak jelas kapan berdirinya. Tetapi sering dikaitkan dengan golongan Asidea atau Hasidim yang turut berjuang bersama Makabe. Ingat ya, dulu Makabe berjuang melawan Yunani dan banyak faksi-faksi yang mendukung termasuk orang Farisi. Gitu ya. Mereka turut berjuang bersama Makabe membebaskan Bait Allah dan Yerusalem pada tahun 165 sebelum Masehi. Ya, jadi munculnya Farisi ini sudah lama, sejak zaman Makabe sudah mulai muncul golongan Farisi ini. Nama golongan ini berasal dari bahasa Ibrani yang disebut perusim. Berarti orang yang memisahkan diri. Farisi bukan imam tetapi awam. Ya, mereka adalah golongan pedagang, petani dan lain-lain. Disebut juga golongan berhikmat karena mereka belajar. Golongan yang suka menyelidiki Taurat, menyelidiki kitab Musa, menyelidiki kitab para nabi dan tulisan-tulisan yang lain. Dan mereka mengembangkan tradisi lisan, Mishnah. Ya, ada tradisi di dalam bangsa Yahudi bahwa Allah juga bercerita kepada Musa, bukan hanya mendikte. Ya, kalau 10 perintah Allah ditulis oleh jari Musa. Yang lain gitu ya, tulisan yang lain Musa juga dipimpin oleh Tuhan. Tetapi yang lain ada tradisi-tradisi cerita yang tidak ditulis. Gitu ya. Mereka mengembangkan tradisi lisan atau misnah. Ya, orang Farisi percaya predestinasi. Namun juga percaya tanggung jawab manusia. Jadi dua-dua jalan. Orang Farisi itu percaya predestinasi, juga percaya manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Gitu ya. Jadi dua-duanya diyakini oleh orang Farisi. Orang Farisi meyakini kebangkitan tubuh. Orang Farisi meyakini adanya malaikat dan roh-roh. Gitu ya. Jadi Kristen tuh mirip yang mana? Saduki atau Farisi? Mirip Farisi. Yesus itu sebetulnya bagian dari Farisi. Gitu ya. Tetapi nanti ada juga, kita akan bahas tentang kekristenan, ada miripnya dengan Eseni, gitu ya. Jadi, waduh, campur aduk. Dalam golongan ini, ya, dalam golongan Farisi ini di awal Masehi ada dua aliran besar, yaitu Shammai yang konservatif dan Hillel yang progresif liberal. Ya. Namun aliran Hillel yang bertahan saat Bait Allah sudah tidak ada lagi. Golongan Shammai, denominasinya Shammai gitu ya. Pada saat
sudah tidak ada bait Allah, udah tidak laku. Karena golongan Samai inilah, yang konservatif inilah, yang keras. Ini golongan keras. Golongan Samai ini, golongan Samai ini golongan keras. Boleh enggak manusia bercerai? Golongan Samai ngomong, enggak boleh. Pokoknya enggak boleh. Kalau golongan Hillel, boleh. Asal dikasih surat cerai. Asal tahu masalahnya. Jika seseorang perempuan berzina, ketahuan, boleh diceraikan. Asal kamu kasih surat cerai. Itu Hillel. Lebih lunak. Lebih realistis. Enggak pokoknya itu golongan Samai. Pokoknya orang Yahudi harus merdeka. Kita berontak. Allah yang memimpin kita perang. Pasti menang. Itu golongan Samai. Jadi pada saat tahun 70 Yerusalem bubar, dihancurkan, Samai tidak punya suara lagi. Ya. Karena sikap keras mereka yang membuat bait Allah dihancurkan. Makanya setelah bait Allah, golongan Hillel yang populer. Sampai sekarang orang-orang Hillel, orang-orang Yahudi yang moderat itu banyak. Gitu. Ini melihat realitas. Nah, Kristen kan juga gitu. Ada yang golongan Hillel, ada yang golongan Samai kan, ada yang pokoknya tidak boleh cerai, pokoknya. Nah, ada golongan seperti itu. Tapi ada juga yang berkata, ya sebaiknya jangan cerai. Tuhan membenci perceraian, tetapi lihat kasus. Ada kan seperti itu. Nah, itu Hillel gitu loh istilahnya. Sama, dulu juga begitu. Saya ngomong ini apa adanya supaya Anda cerdas. Ya, yang betul yang mana, Pak? Ini biblika. Saya tidak ngomong yang betul yang mana. Silahkan betul atau salahkan sendiri. Ya, ini biblika. Jadi saya memunculkan warna-warna yang ada, gitu loh. Supaya Anda tahu pertimbangannya apa. Dan sampai sekarang keributan itu terjadi ya karena ini. Ada yang pokoknya firman Tuhan, pokoknya begini. Ada yang mikir. Betul firman Tuhan, tapi mikiro, sesuaikan konteks. Ada yang seperti itu. Nah ya, jadi kita tahu harus berpikir seperti apa. Oke, lanjut. Hillel berperan penting bagi Keyahudian setelah masa hancurnya bait Allah. Para imam dan Saduki sudah tidak dapat berperan. Jadi setelah hancurnya bait Allah, imam-imam dan Saduki sudah kehilangan pekerjaan, sudah tidak ada lagi. Apa yang mau diurusi? Mau bait Allah sudah tidak ada, gitu ya. Jadi yang berperan saat itu, mulai saat itu adalah rabi-rabi, Farisi, golongan Hillel. Samai pun melorot, ya sudah tidak ada. Dengan pemahaman yang realistis, kaum Farisi menata ulang tradisi Yahudi sehingga bisa dikenakan oleh orang Yahudi dimanapun mereka berada. Jadi orang Yahudi sekarang tidak terikat bait suci. Kenapa? Sudah ditata ulang agamanya. Bagaimana mereka beribadah tanpa bait Allah? Nah, ini hebat-hebatnya Farisi. Ya. Salah satu warisan Farisi adalah sinagog. Sebuah tempat pengganti ibadah bait Allah di mana orang Yahudi berdoa, memuji dan mendengar firman diberitakan. Gereja ini kelanjutan sinagog. Ya, pada saat kaum Nasrani dianatema, dikutuk oleh orang Yahudi yang Farisi, dikutuk oleh orang Yahudi yang ortodok ini, maka orang percaya Yesus tidak lagi ke sinagog. Dulu tetap sama-sama ke sinagog. Tetapi setelah dikutuki, gitu ya,
Orang Yahudi yang percaya buat sinagog sendiri yang disebut gereja. Tuh. Jadi ibadah kita ini, gitu ya, nyanyi, berdoa, dengar firman, itu kelanjutan dari Farisi, gitu ya. Setelah tradisi Bait Allah tidak bisa lagi digunakan, setelah ibadah Bait Allah tidak bisa lagi dikerjakan. Makanya Rasul Paulus ngomong, ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan darah. Ibadah Bait Allah itu kan mempersembahkan darah. Masalahnya darah hewan. Kalau kekristenan, sebetulnya sebetulnya ibadah kita bukan sinagog. Ini kan cuma pengganti Bait Allah. Nah, kalau tubuhmu Bait Allah, maka persembahkan tubuhmu. Menurut Paulus seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ke sinagog atau tidak boleh ke gereja, tetapi ibadah yang benar persembahkan tubuhmu. Itu menurut Paulus. Oke, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan. Gitu. Ya itu. Oke, lanjut. Sekarang golongan ketiga itu golongan eseni. Nah, ini penting juga. Eseni berarti saleh atau suci, ya. Disebut juga golongan apokaliptik atau sekte akhir zaman. Nah, kalau ada gereja yang ngurusin akhir zaman terus, ya mungkin ini mirip-mirip eseni, gitu ya. Golongan ini meyakini, ya golongan eseni meyakini dan menantikan apa yang dinubuatkan para nabi tentang hadirnya anak manusia yang diurapi dalam kitab Daniel. Anak manusia yang diberi kuasa menghakimi, menghukum orang fasik, menyelamatkan orang benar, serta menjadi raja atas Israel. Jadi orang eseni ini, teologinya itu, yang ditekankan itu. Anak manusia yang ilahi, yang kelak akan menjadi Mesias, Raja Israel. Mereka menantikan itu. Itu teologi orang eseni. Ya. Orang Saduki dan sebagian Farisi tidak mendukung pemikiran ini. Saduki tidak mendukung pemikiran tentang anak manusia yang ilahi, Mesias. Ini Saduki tidak mendukung. Kalau Farisi pro kontra, sebagian mendukung, sebagian tidak. Ya. Orang Saduki dan sebagian Farisi tidak mendukung pemikiran ini karena hanya akan menimbulkan bahaya bagi bangsa. Kalau pemahaman ini diberitakan, rakyat bergelora, berbahaya bagi bangsa. Berbahayanya apa? Orang Roma akan menghancurkan. Orang Roma akan memusnahkan gerakan ini. Jadi jangan punya pikiran seperti itu, gitu loh maksudnya. Kalau kamu berpikir seperti itu, Roma akan curiga. Kalau Roma curiga, Bait Allah akan dihancurkan. Kalau Roma curiga, kamu akan dibunuh. Itu pemikiran para imam, Saduki, dan sebagian Farisi. Ya, mungkin sebagian Farisi yang menolak pemahaman ini, itu Hillel. Ya. Lebih baik kamu tetap eksis daripada musnah gara-gara ambisimu untuk mendirikan kerajaan Daud. Gitu loh. Bukan mereka tidak mau punya kerajaan Daud. Maksudnya apa? Ya biar nanti Tuhan sendiri yang mendirikan kerajaannya. Kamu nggak usah ngoyo, istilahnya begitu. Ya, jadi ada pertimbangan, ada kontra, gitu ya. Ada pro kontra di dalam masyarakat. Ada yang pro berjuang, gitu ya. Ada yang tahan diri, gitu ya. Jadi nuansa inilah yang muncul dalam pelayanan Yesus. Eseni sering dikaitkan dengan masyarakat Qumran yang bermukim di tepi Laut Asin yang telah ada sejak 102 sebelum Masehi. Jadi munculnya Eseni ini sekitar 102 sebelum Masehi. Ya, itu ada di 1 Makabe 2 ayat 42. Coba yuk dibaca yuk.
1 Makabe 2 ayat 42. Kemudian menggabungkan diri dengan Matatias dan anak buahnya kaum musyrik, orang-orang gagah perkasa dari Israel, dan barang siapa yang berbakti kepada Taurat. Kaum mursyid itu kaum eseni, kaum saleh, kaum yang menyendiri. Ya, ini kaum ini eseni ya. Kaum eseni menolak kultus Yerusalem, serta juga membenci orang Saduki dan Farisi yang dianggap munafik dan tidak setia. Ya, karena kompromi dengan penguasa kafir dan keduniawian. Jadi eseni ini turut berjuang bersama Makabe. Kenapa? Karena mereka menolak kultus Yerusalem. Bagi orang eseni, bait Allah itu sudah dicemari oleh orang-orang munafik, yaitu Saduki dan Farisi. Jadi pada saat Makabe memberontak, berusaha menghancurkan pemerintahan pro-Yunani, ya, eseni ikut. Lalu yang terakhir, bukan terakhir, banyak masih. Golongan Selot. Nah, ini muncul kemudian hari. Kalau Esen itu 102 sebelum Masehi, kalau golongan Selot ini didirikan oleh Yudas, orang Galilea, orang sekampung dengan Yesus. Ya, seorang Farisi pada abad 6 Masehi. 6 Masehi. Jadi Yesus sekitar umur 10 tahun, golongan ini baru muncul, gitu ya. Selot ini muncul abad 6 Masehi. Didirikan oleh Yudas, orang Galilea. Ya, Galilea itu kampungnya Tuhan Yesus. Sejaman dan sekampung dengan Tuhan Yesus di Galilea. Mereka adalah kaum pemberontak yang membawa belati atau sikari. Ya, mereka disebut perampok-perampok oleh Yosefus dalam penulis Perjanjian Baru. Matius 27 ayat 36. Coba dibaca yuk. Matius 27 ayat 36. Yep. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Ayat 44. Ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ya, itu. Jadi ini kan kisah tentang Yesus disalib bersama penyamun-penyamun, perampok-perampok. Itu sebetulnya orang Selot. Gitu ya. Disebut perampok kenapa? Ya karena bagi orang Romawi mereka ini pemberontak. Gitu ya. Pahlawan Betawi itu siapa? Siapa yang bawa golok itu biasanya? Orang Betawi. Si Pitung. Ya, siapa namanya? Si Pitung. Pitung. Lah si Pitung bagi orang Belanda, ya itu rampok. Tetapi bagi orang Betawi, pahlawan. Gitu loh maksudnya ya. Jadi harus ngerti cara membaca kitab suci itu gitu. Sakera gitu ya. Menurut Belanda itu rampok, menurut orang Madura pahlawan kan gitu ya. Sehingga tidak heran jika Yesus yang tidak bersalah secara moral ikut disalib bersama mereka orang Selot karena mereka sama-sama dari Galilea. Iki loh perampoknya. Termasuk Yesus dianggap perampok. Kenapa? Dari Galilea, orang Selot dari Galilea. Ya, sehingga seperti itu. Ya, Yesus disalib dengan tuduhan raja orang Yahudi. Nah, dianggap memberontak. Padahal Yesus tidak pernah ngomong aku raja Yahudi. Kerajaanku bukan dari dunia. Tetapi kan tuduhan-tuduhan itu kencang banget. Itu orang Galilea. Ini kelompok dari Galilea. Nasrani itu kan dari Galilea. Makanya Yesus disalib bersama perampok-perampok. Orang Selot, gitu ya. Orang Selot bukan penjahat moral, ya. Namun dianggap penjahat dari sudut pandang pemerintah Roma. Maka Selot sendiri berarti orang yang bersungguh-sungguh, ya makna Selot sendiri berarti orang yang bersungguh-sungguh dengan segenap jiwa
untuk perkara Allah saja. Jadi orang zelot itu orang yang mau diperintah oleh Tuhan saja, intinya begitu. Ya, tetapi apakah mereka benar-benar saleh apa enggak kan enggak tahu. Gitu ya. Tapi prinsip mereka itu, doktrin mereka itu orang zelot. Ya. Lalu kelompok berikutnya Nasrani. Nah, ini. Belum ada Kristen ya. Kristen nanti di Antioquia tahun 50 lebih. Ini kita ngomong masih tahun berapa? Tahun-tahun awal Masehi, tahun 30-an gitu ya. Belum ada orang Kristen, belum ada julukan Kristen. Yang ada sekte orang Nasrani. Gitu ya. Ini sebutan bagi Yesus dan kelompoknya, Nasrani, bukan Kristen. Karena mereka berasal dari Nazaret, Galilea. Kita baca Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Kisah Para Rasul 24 ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, jadi orang Nasrani ini dianggap penyakit sampar. Sudah biasa disebut bidat. Ya, jadi kalau saling membidatkan ya bodohnya sendiri, wong dira asal mulanya dulu sama-sama bidat kok saling membidatkan kan gitu. Ya, jadi tidak boleh ya kita mau sesat bidat, biarinlah. Kita punya pemahaman sendiri, kita jalan sendiri. Itu aja lebih bagus. Jangan mengkafir-kafirkan, jangan membidat-bidatkan. Karena kita dulu awal mulanya juga bidat, kan gitu. Ya, oleh orang Yahudi kan disebut bidat. Penyakit sampar lagi. Wow. Lalu sekarang orang Kristen bangga sama Yahudi. Heran juga ya, dianggap penyakit sampar kok malah bangga sama yang ngomong begitu. Sebagian murid-murid Yesus berasal dari Yohanes Pembaptis. Ya, sebagian murid Yesus berasal dari Yohanes Pembaptis yang dianggap seorang eseni. Yohanes Pembaptis ini dianggap seorang eseni karena dia tinggal di padang gurun seperti orang eseni tinggal di gua-gua Qumran gitu ya. Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun padahal dia anak imam. Memang betul. Orang eseni penghuni Qumran itu juga sebetulnya imam-imam di Yerusalem, cuma diusir. Gitu ya, diusir. Sebagian murid-murid Yesus berasal dari Yohanes Pembaptis yang dianggap eseni. Cirinya jelas, mereka mencari Mesias. Jadi orang eseni, saya tadi katakan, mereka mencari Mesias. Mereka menunggu kedatangan Mesias. Itu sebabnya murid-murid Yohanes juga mencari Mesias. Kita baca yuk, Yohanes 1 ayat 41. Yohanes 1 ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Nah, Andreas dan Simon, ini muridnya Yohanes Pembaptis. Ya, jadi teologi mereka teologi Mesias. Jadi yang dicari begitu ketemu ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apalagi gurunya merujuk gitu ya. Ikut toh enggak apa-apa. Biar dia semakin besar dan aku semakin kecil. Nah, ini mereka aku telah menemukan Mesias gitu. Senang mereka. Ya, tetapi Mesias yang seperti apa? Nah, ini yang jadi masalah nanti, ya. Mesias mereka seperti apa? Konsepnya kan berbeda dengan konsep Yesus. Mereka Mesiasnya konsep apa? Konsep pahlawan, konsep raja, konsep pejuang kemerdekaan. Gitu. Hal ini menjadi dasar kekristenan, ya, yang mirip dengan pengharapan eseni. Jelas ya? Kita sudah belajar pengharapan eseni, pengharapan Mesias. Pengharapan lahirnya Mesias, pengharapan lahirnya anak manusia yang memimpin, yang memerdekakan Israel. Kalau Kristen menantikan Mesias, ya, yang akan membangun kerajaan Allah, ada mirip-mirip, gitu ya. Teologinya sama.
cuman beda makna, gitu ya. Jadi ini dasar kekristenan, mirip Esseni. Gitu. Kelompok Nasrani bergantung pada Yesus karena Yesus adalah tokohnya. Jadi apakah benar Yesus ada? Itu sempat dipertanyakan. Karena tidak ada tulisan tentang Yesus selain di Alkitab. Katanya demikian. Ternyata eksistensi historis Yesus dibenarkan tidak hanya dalam Injil, tetapi dalam tulisan Tacitus dan Yosefus. Ini sejarawan zaman itu yang juga menyebut Yohanes Pembaptis. Ya, saya punya bukunya Yosefus dalam bahasa Inggris. Memang saya temukan tulisan Yesus di sana, tapi saya tidak punya bukunya Tacitus. Kalau ada ya mungkin saya beli. Tetapi yang bisa saya tunjukkan ini. Silahkan gambarnya, BK. Nah, ini Yosefus, ini tulisan Yosefus. Tulisan ini 2000 tahun sudah usianya. Bukunya modern, bukunya baru, ya toh. Tetapi tulisannya, ceritanya, tulisan gitu ya, isinya itu sudah 2000 tahun. Ini sejarah yang ditulis oleh Yosefus, orang Yahudi yang menjadi tentara Roma. Dia menulis sejarah bangsanya. Gitu ya. Nah, tunjukkan sekarang bahwa Yesus benar-benar ada. Ini bukan orang Kristen loh. Silakan, lanjutnya gambar satunya. Nah, ini salah satu isinya. Di halaman sekian, di halaman itu ditulis, saya garis merah. Brother of Jesus who was called Christ, ya, whose name was James. Jadi saudara Yesus yang disebut Kristus yang bernama James, yang bernama Yakobus. Ini kan kisah tentang dibunuhnya Yakobus oleh Ananus. Ya, konteksnya ini pembunuhan Yakobus oleh Ananus. Gitu ya. Yakobus ini saudara Yesus yang disebut Kristus, itu tulisannya begitu. Berarti Kristus kan benar-benar ada. Saya enggak tahu Anda memperkarakan ini enggak. Kalau saya memperkarakan, Yesus itu betul-betul ada enggak ya? Kalau enggak ada, kan saya percaya dongeng. Kenapa buku ini saya beli? Mahal, aslinya mahal, dolar kan, tapi saya beli bekas. Saya dapat harga 750.000. Saya beli wis Bapak wis. Karena saya ingin bukti Yesus benar-benar eksis. Bukan cuma dongeng orang Kristen. Gitu ya. Ini. Paling tidak ya, ini tulisan nyata ya, ini tulisan nyata sejarawan Yahudi berkebangsaan Romawi ya. Tapi yang lain ya, fakta-fakta lain kita tidak bisa memungkiri bahwa Yesus memang pernah ada. Dia datang ke Yerusalem pada hari Paskah setelah kedatangan Pilatus. Jadi Pilatus datang dulu sebagai gubernur, gitu ya, sebagai penguasa lokal Yudea. Nah, hari Paskah setelah Pilatus datang, Yesus baru datang. Ya. Dan sebelum kepergiannya, sebelum Pilatus pergi dari Yudea, dari penugasan, dari dinasnya di Yudea, Yesus sudah tidak ada, gitu ya. Yesus sudah meninggal. Jadi kelompok Nasrani ini bukan hoax, bukan dongeng. Yesusnya benar-benar ada. Dia hidup di masa pemerintahan Pilatus, di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius, dengan raja lokal yang bernama Antipas, serta imam besar Kayafas. Ini semua ada. Orang-orang ini ada. Kayafas itu tercatat di dalam keimam besaran Yahudi, tercatat. Bukan Kayafas itu bohong-bohongan, enggak. Jadi orang-orangnya nyata, gitu ya. Karakter Pilatus dibenarkan oleh Yosefus sebagai sesama tentara Roma. Pilatus ini dibenarkan oleh Yosefus dan Philo. Philo ini seorang filsuf Yahudi, tetapi memiliki pemikiran Yunani. Philo. Nah ini juga. Jadi karakter Pilatus benar-benar ada. Pilatus itu tidak bohong. Dulu pernah ada. Ya. Serta eksistensinya dibenarkan oleh prasasti yang ditemukan di Kaisarea.
di Kaisarea, sebuah kota di Israel, ada prasasti ya yang menjelaskan bahwa Pilatus benar-benar ada. Jadi Pilatusnya ada, Kayafasnya ada, Yesusnya ya ada, tercatat. Jadi kelompok Nasrani atau Yesus yang kita sembah ini tokoh nyata, bukan tokoh fiktif. Ya. Senyata orang Farisi dan Saduki yang sampai sekarang masih ada. Farisi itu masih ada sampai sekarang. Ya rabinik itu. Rabi-rabi itu. Oke, ini Nasrani. Lanjut. Tadi itu yang saya sebut itu sekte-sekte Yahudi ya. Sekarang orang Samaria. Ini orang Israel juga, tetapi tidak diakui oleh orang Yahudi sebagai orang Israel murni, dianggap campuran gitu. Orang Samaria adalah orang-orang Israel yang mendiami sekitar Sikem, sekitar kota Sikem, dan beribadah di Gunung Gerisim. Ya, mereka sejak dulu dibenci orang Yahudi karena tidak murni, gitu loh ya. Ya ini tuduhan sebetulnya tanpa bukti yang jelas sebetulnya. Ya makanya mereka benci. Mereka ini dianggap orang-orang penyembah lembu. Ya, pada saat Israel dan Yehuda pecah, ya, Yehuda tetap menyembah di Bait Allah. Nah, ditulis di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, orang-orang utara ini menyembah lembu. Ya, menyembah lembu. Padahal enggak. Kalau kita baca di kitab, ya coba perhatikan di pelajaran-pelajaran yang lalu, lembu yang disembah orang Israel itu mereka panggil Elohim. Elohim yang sama dengan Yahweh sebetulnya. Mereka nyembah Yahweh juga, tetapi modelnya lembu. Ya, simbolnya lembu. Menurut Yahudi salah. Karena Yahweh itu simbolnya malaikat. Ingat apa namanya yang dibawa Musa tuh? Tabut perjanjian, di atasnya ada malaikat. Itu simbol Yahweh, bukan lembu. Jadi mereka dianggap nyembah berhala, padahal tidak sebetulnya. Ya, kita baca Sirak 50 ayat 25 sampai 26. Sirak 50 ayat 25 dan 26. Dua bangsa yang kubenci dan yang ketiga bukan suatu bangsa, yaitu penduduk pegunungan Sir dan negeri orang Filistin dan bangsa bodoh yang berkediaman di Sikem. Nah, bukan bangsa bodoh mana kan gitu pikirannya. Yahudi itu benci banget sama orang Samaria ya. Padahal orang Samaria inilah yang pertama-tama percaya Yesus. Jadi hubungan kita sama orang Samaria itu sebetulnya lebih dekat daripada sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi, karena orang Samaria ini percaya Yesus sebagai Mesias loh. Kita baca Yohanes 4 ayat 6 sampai 9. Yohanes 4 ayat 5 sampai 9. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya, jadi kisah Yesus di sumur Yakub itu di daerah Samaria. Wanita itu wanita Samaria yang dibenci sama orang Yahudi, gitu ya. Jadi orang Samaria ini punya kultus sendiri, punya penyembahan sendiri di Gunung Gerisim. Sebagai saingannya kultus Yerusalem. Komunitas Samaria ini pengikut Musa dan percaya pada kitab Taurat Musa. Mereka percaya kitab Tauratnya yang asli. Mereka menganggap kitab Taurat Yahudi, Masoret itu, ya, itu palsu. Kitab Taurat Ibrani itu palsu. Di zaman Yesus itu sudah dinyatakan palsu. Gitu loh.
Mereka percaya dan punya kitab Taurat yang asli. Mereka mengklaim seperti itu. Keimaman mereka, keimaman Samaria, itu dari keturunan Harun. Kalau keimaman Yerusalem dari Sadok. Kalau keimaman Samaria berasal dari keturunan Harun melalui Eleazar. Ada turun-temurunnya gitu ya. Jadi tradisinya seperti itu. Mereka menyebut diri mereka sebagai Samarim atau penjaga Taurat yang sangat konservatif, lebih kencang dari orang Yahudi. Itu orang Samaria sebetulnya. Dalam perjanjian baru terlihat bahwa merekalah yang mula-mula percaya pada Yesus sebagai Mesias. Ayo lanjut yuk, Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Nah, mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Mesias itu? Lanjut Pak, ayat 39 sampai 42. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, maka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Nah, orang Yahudi itu jangankan nginep 2 hari, Yesus itu nginep 2 hari kan. Orang Yahudi jangankan nginep, lewat situ aja enggak mau. Mending muter, mending jalan lebih jauh. Karena antara Galilea dan Yerusalem ini ada Samaria. Di tengah ini ada Samaria. Jadi orang Yahudi mending muter ke kanan atau muter ke kiri daripada ngelewatin Samaria, najis. Tapi Yesus lewat itu. Dan Yesus diterima oleh orang Samaria, diajak nginep 2 malam. Dan mereka percaya Yesus adalah Kristus, percaya Yesus adalah Mesias. Dari kisah ini, ya, inilah kisah awal dari bukti kehadiran Yesus, bukan untuk orang Yahudi saja. Jelas ya? Yang percaya pertama orang Samaria kok, yang dibenci Yahudi kok. Jelas Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus memberitakan, akulah Mesias kepada orang Samaria, kepada orang yang tidak dianggap manusia, setengah hewan. Pemikiran orang Yahudi kepada Samaria seperti itu. Ya, jadi ini masa-masa itu seperti itu, gitu ya. Anggapan-anggapan itu banyak sekali. Oke, lanjut. Itu sudah Samaria selesai. Kita masuk kelompok lainnya. Kelompok lainnya ini saya singkat, gitu ya. Kelompok lainnya adalah misalnya Gnostik atau Gnostisisme, adalah penganut sinkretisme agama-agama kuno dengan pengetahuan rahasia. Ya. Jadi pengetahuan rahasia itu apa? Ya masuk dulu kamu baru tahu, aneh-aneh di situ nanti gitu. Yaitu Gnostis. Bukan Gnosis ya. Akar katanya sama gitu ya, Gnosis, pengetahuan. Tetapi sebutan Gnostisisme itu untuk pemahaman yang rahasia. Kalau Gnostis itu pemahaman, pola pikir, cara ilmu pengetahuan, pengertian itu Gnosis. Gitu ya. Pengetahuan itu Gnosis. Tetapi kalau sudah jadi Gnostisisme menjadi kata, benda, sebuah sekte, nah itu lain. Jangan dianggap Gnostis itu pasti salah. Gnosis itu tergantung Gnosisnya apa. Kalau Gnosis tentang firman Tuhan ya benar. Kalau Gnosis tentang ilmu hitam gitu misalnya ya salah, kan gitu. Ya, jadi ini hanya masalah penyebutan.
Kelompok lainnya filsafat Yunani, ya, penganut filsafat Yunani. Ada kaum Stoa, kaum Plato, kaum Epikuros. Ya. Itu filsafat Yunani. Banyak, gitu ya. Nah, itulah kemasyarakatan, golongan dalam masyarakat yang ada. Mereka punya teologi, pemahaman, cita-citanya masing-masing. Dan Yesus hadir di zaman itu, di mana banyak perdebatan, pertentangan politik maupun teologis. Orang Yahudi itu tidak membedakan teologi atau politik. Kalau kita bisa sekarang, kita tidak ikut-ikutan. Yang penting kita hidup benar. Kalau zaman dulu enggak. Karena yang disebut teologi Yahudi pasti mendirikan kerajaan Daud. Yang disebut kerajaan Allah itu kerajaan Daud itu. Jadi mau enggak mau dalam keyahudian, teologi dan politik itu jadi satu. Ngomong teologi ya pasti ngomong politik yang pasti ngomong Mesias, pemimpinnya, rajanya kelak. Jadi tidak bisa dilepaskan. Itu sebabnya di zaman Yesus itu genting. Nah, mosok Yesus disebut begitu aja kok disalib? Nah, karena dianggap pemberontak. Karena dianggap calon raja yang akan memberontak. Yang akan mengalahkan Roma. Gitu loh ya. Jadi sangat salah jika kita membaca Injil dengan asumsi semua baik-baik saja. Ini kisah Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, baik-baik. Enggak. Kehidupan Yesus itu penuh dengan kegentingan. Gitu ya. Injil dilatar belakangi situasi gejolak politik maupun teologi, di mana orang Yahudi ingin merdeka dan yang lain ingin status quo. Masyarakat kecil ingin merdeka. Orang kayanya ingin status quo. Ingin tetap begitu-begitu saja karena dia terima perpuluhan, karena dia dapat penghasilan, gitu loh maksudnya. Ya. Orang Yahudi ingin merdeka, yang lain ingin status quo. Masyarakat yang menantikan Mesias untuk dipimpin berjuang itu selalu ada. Dan dipakai kesempatan oleh setiap orang yang mengaku Mesias untuk ambil keuntungan. Jadi banyak orang yang ngaku Mesias. Makanya Tuhan Yesus ngomong, kalau ada yang mengatakan dirinya Mesias di gurun, di bilik, kamu jangan percaya. Karena zaman itu banyak yang mengaku Mesias. Dan itu sudah saya jelaskan di khotbah Matius 23, 24 kan. Banyak yang ngaku Mesias. Zaman itu banyak yang ngaku Mesias. Jadi genting banget. Dan tentara Romanya lirak-lirik terus. Curiga terus, waspada terus. Karena begitu muncul Mesias, pasti rencananya berontak, pasti. Karena teologinya begitu. Gitu loh ya. Jadi orang-orang yang mengaku Mesias ini ambil kesempatan. Di pihak lain Romawi selalu memandang curiga setiap pergerakan masyarakat. Jadi zaman itu zaman tegang. Yesus itu hidup di zaman tegang sebetulnya, nggak santai. Enggak kayak sekarang zaman Jokowi santai enak gitu. Enggak. Zaman tegang saat itu. Penuh kegentingan. Makanya Anda harus mengerti. Kalau kamu tidak orang yang menerima aku itu akan berpisah dengan keluarganya. Anak akan berpisah dengan orang tua, suami dengan istri, anak orang tua. Begitu kan, ada tahu ayatnya? Kenapa Yesus ngomong gitu? Karena saat itu memang benar-benar tegang. Kamu harus pilih. Ikut aku atau ikut yang lain? Ikut Mesias versiku atau ikut Mesias versi lain? Pasti terjadi pertentangan. Gitu ya. Konsep Mesias juga simpang siur. Yesus ngajari versinya. Orang Yahudi punya pemahaman sendiri. Masing-masing sekte punya ciri-ciri sendiri. Meskipun secara umum saat itu ya dipahami sebagai pahlawan perang. Sehingga konsep Mesias Yesus diragukan. Iki gak jelas. Mayoritas ngomong Mesias itu pahlawan perang. Lah kok kamu mau mati disalib? Enggak cocok. Gitu ya.
Mereka ini meyakini konsep Mesias pahlawan perang. Bahkan Yudas sendiri perlu menguji gurunya. Sebagai murid, memang Yudas itu matrek, betul. Tetapi sematrek-matreknya Yudas tidak akan menjual gurunya 30 keping perak. Itu sedikit banget. Dia tidak mau kehilangan kesempatan dapat duit, tetapi fokusnya bukan 30 keping perak, kesedikitan. Yudas itu menjual Yesus agar Yesus kepepet dan lalu dia membuktikan kesaktiannya, membuktikan kekuatannya. Itu loh. Yesus ini kesuwen. Wis tak jebak aja supaya dia muncul. Dijebak malah ngomong sama Petrus. Petrus, sarungkan golokmu. Betul ya? Sebetulnya kan yang ditunggu itu. Misalnya turunkan halilintar. Wah, gitu ya. Kan enggak. Yesus malah melarang Petrus pakai pedang. Jadi yang ditunggu Yudas sebetulnya apa? Yesus menyatakan diri sebagai Mesias pahlawan perang. Itu sebetulnya. Tapi tidak mau rugi kan. Ya 30 keping perak wis. Yang penting tadi cepetan wis tangkepan. Ya gitu loh. Itu latar belakang Yudas. Ya. Jadi Anda membaca Injil sudah punya nuansa latar belakang. Oh, begini. Ini loh pentingnya pengantar. Jangan lempeng-lempeng aja. Kita baca Injil itu bukan untuk kita, itu untuk orang zaman itu. Ya, jadi Anda paham. Baca kitab suci itu sudah punya nuansa. Oh, nuansa saat itu seperti apa? Itu penting. Amin. Saya akhiri sampai di sini dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Mesias. Ide yang menguat pada masa Romawi. Gitu ya. Mesias itu seperti apa? Nah, kita masuk ke ide-idenya. Kalau sekarang kan kelompok-kelompoknya. Nah, minggu depan tentang ide-ide Mesias itu seperti apa? Alkitab bicara apa? Apa yang dipahami orang Yahudi, apa yang dipahami orang Kristen, seperti apa? Gitu ya. Sebelum pembuangan, setelah pembuangan ini berbeda. Setelah hancurnya bait Allah, gitu ya. Khususnya setelah kekristenan dianatema, dipisahkan dari keyahudian. Maksudnya Mesias itu seperti apa? Ini juga berbeda. Gitu ya. Kita pelajari minggu depan. Saya kira cukup.